Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa di ruang podcast SDIT Insan Rabbani yang inspiring, menginspirasi dan menebar kebaikan kepada teman-teman semua. Satu kesyukuran pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang mana ini adalah keluarga penghafal Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan hari ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana kita bisa melahirkan generasi Qurani. Dan kabar bahagianya, anaknya ini di usia yang masih belia, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Ya, dari anak yang pertama dan anak yang kedua dan sekarang anak yang ketiga. Dan kabar bahagianya pula, Ananda ini lolos audisi Hafiz Indonesia tahun 2026. Tidak lama-lama lagi, kita langsung saja berkenalan dengan keluarga penghafal Al-Quran. Mereka inilah Ustadz Habibi. Saya panggil Ustadz atau panggil apa? Panggil Ayah Mutia saja. Ayah Mutia dengan Bunda Mutia. Bagaimana kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, masya Allah. Ayah Mutia, Bunda Mutia. Jadi sebelum kita masuk tanya-tanya nih, Mutia, ini Khadijah ya? Khadijah. Oh, ini Khadijah, masya Allah, Khadijah. Oh, Mutia yang sekarang kelas 2 SMP. kelas 2 SMP. Oh iya, alumni SDIT juga, alumni SDIT. Iya, ya, alumni masya Allah. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau tanya dulu ini? Ayahnya atau bundanya nih? Ya, bundanya dulu. Bunda, jadi kita mau flashback dulu sebelum masuk ini. Itu mungkin memang ada perencanaan ini sebelum melangkah ke namanya pernikahan. Memang kalau saya sudah menikah ini, saya mau melahirkan melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran atau gimana itu, atau selesai melahirkan baru terpikirkan atau gimana? Kalau saya sih tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Karena saya memang bukan dari pesantren, saya dari universitas, saya kuliah, jadi pikiran seperti itu tidak ada. Jadi tiba-tiba pada saat Ya, kapan mulai muncul itu bilang saya mau ini Mutia, Khadijah. Pas sudah menikah saja, maksudnya ayahnya yang menjelaskan begini. Oh, kalau bunda tidak ada. Sekarang kegilaannya nih, Habib ini memang namanya Habib itu memang cerdas orangnya. Iya. Gitu. Kan kita tahu Habib sekarang, rahimahullah. Ya, kalau hafal Quran, mungkin inspirasi dari ayah ini. Kita bagaimana? Memang ada perencanaan. Kalau saya memang itu memang tujuan saya untuk menikah ya, untuk mendapatkan keturunan yang habis memang Ustaz. Karena saya pernah masuk di pondok pesantren. Tapi begitu Ustaz, bosan-bosan, jadi tidak sampai susah menghafal Ustaz. Makanya saya keluar. Oh, gitu. Iya, begitu. Makanya saya tekad sekali tuh menikah bisa ini menghasilkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Sebenarnya saya awalnya cari yang hafizah Ustaz. Oh gitu. Iya. Iya, qadarullah Ustaz ya. Ini. Nah, dari situ sebenarnya banyak juga ujiannya dari saudara-saudara bilang, "Oh, kenapa bukan menikah dengan yang hafizah begitu Ustaz." Ya dari situ. Di situ banyak ujiannya Ustaz. Cuman ya saya sabar saja kan. Bilang insya Allah mudah-mudahan anak saya nanti yang paling terbaik ini. Iya. Luar biasa. Begitu ya. Ya Ustaz. Bunda,
Yang jadi pertanyaan yang langsung dia ada beberapa pertanyaan kan ini kan Khadijah sudah hafal 30 juz di usia 5 tahun nih. Kemudian ada yang bertanya gini, pasti itu bundanya apa ya pasti begitu. Nah, kita ini supaya pemirsa, teman-teman, sahabat dan ayah bunda di manapun ada, kita mengetahui ini bundanya berapa hafalannya. Oh iya. supaya kan tersebar tuh. Nah, pasti bundanya penghafal Quran, pasti hafizah. Ayo gimana? Terus terangnya saya tuh betul-betul tidak punya hafalan sama sekali. Bahkan membaca Al-Quran itu tidak ini, masih karu-karuan. Kalau ketimbang dengan anak saya itu, saya betul yang paling ini. Maksudnya memang saya tidak ada hafalan. Jadi saya itu pas saya betul-betul paham yang kalau anak itu bisa ini bisa menjembatani kita untuk ke surga, kan saya paham dengan diri saya sendiri. Jadi saya tuh biasa sering berdoa bilang meskipun saya tidak bisa, tapi insya Allah saya usahakan anak saya bisa. Jadi saya hanya ini memanfaatkan aplikasi yang ada yang bisa membantu saya untuk membuat anak-anak saya menghafal. Ya, terus berdoa. Iya. Oke. Kalau Ustaz, memang hafalannya sudah hafal 30 atau kalau ada tadi tidak sempat ya? Karena saya hafal memang 11 juz, cuma ya kalau sekarang 30 saja sudah berantakan. Begitu deh. Hampir 100% ibunya sama yang handle di rumah. Oke, jadi ini pemirsa ayah bunda dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan tadi bahwa bunda dari Anda Khadijah ini backgroundnya bukan penghafal Quran, ya biasa seperti kita ini. Iya, bahkan mungkin lebih di bawah saya. Nah ini yang jadi pertanyaan juga ya, kita mau gali nih gimana caranya sampai dia melahirkan, dia bukan background penghafal Quran, tapi bisa melahirkan anak-anak yang beliau usia 5 tahun bisa menghafal Al-Quran. Nah ini yang kita mau bisa sedikit, kita pelan-pelan saja. Mudah-mudahan teman-teman juga akan bisa mengambil manfaat atau faedah dari apa yang kita bicarakan. Jadi langsung yang pertama, yang pertanyaan selanjutnya ini, sejak kapan ini Ananda mulai dikenalkan bacaan Quran atau mulai dikenalkan menghafal Al-Quran? Maksudnya Khadijah. Iya, mau kamu Mutia ke Khadijah? Kayaknya ke Mutia, karena Khadijah itu otomatis dia melihat ke kakaknya Mutia. Oh, Mutia ya? Jadi awal dari Mutia itu kita kan saya sudah paham, jadi kadang dia tidak suka, jadi tetap harus dipaksakan begitu ya, tidak dimanjakan, dan tidak suka harus hafal, karena kan maksudnya harapan kami ke mereka, ke si Mutia ini. Jadi kami betul-betul ini membuat dia menghafal meskipun kami nggak tahu membaca Al-Quran, jadi saya pakai aplikasi. Nah di situ di usia 3 tahun itu Mutia sudah bisa juz 30 ya? Iya. Nah, sampai 5 tahun dia selesai 30 juz. Jadi kalau mengenai adik-adiknya seperti Khadijah, otomatis dia sudah berpikiran kalau Al-Quran itu memang dari kakaknya saja sudah hafal, jadi dia wajib juga menghafal. Oh, jadi Khadijah juga? Iya. Otomatis dia ikut? Iya, otomatis dia ikut. Jadi tidak ada halang belai untuk apa itu Al-Quran. Jadi ya selalu juga kalau Al-Quran itu tujuan, maksudnya sia-sia kita hidup kalau kita tidak ini menghafal Al-Quran. Jadi ditanamkan seperti itu sama anak-anak. Jadi yang membuat ayah dan bunda ini tergerak hatinya untuk anak-anak kita ini bisa menghafal Al-Quran sejak kapan? Maksudnya sejak kami punya anak itu, kami sadar bahwa maksudnya satu-satu jalan untuk ke surga kan, kami sadar dengan ilmu kami itu pokoknya di bawah rata-rata lah, tidak mungkin. Maksudnya saya hanya mengharapkan kepada keturunan sama keturunan, jadi saya berusaha untuk membuat mereka berhasil biar kami bisa ikut. Cuma itu saja tekad saya. Ketika saya malas untuk mengajarkannya, saya langsung bilang, kalau bukan saya yang tuntun anak saya ini, maksudnya saya akan ketinggalan gitu. Jadi cuma itu. Tapi di usia yang seperti ini, sejak kapan, dari usia berapa dia sudah mulai setelah hafalan sama kita,
atau dia itu di usia 3 tahun. 3 tahun? Iya. Dia sudah hafal surat sama siapa ini? Sama ayah atau sama bunda nih? Ya sama saya. Pokoknya untuk menjadikan dia menghafal sama saya terus. Oh, jadi intinya ini yang paling banyak menemani Ananda Mutia, Ananda Khadijah untuk menghafal Al-Quran. Iya. Itu yang bundanya. Iya. Oh, Masya Allah. Saya nanti. Kenapa kayaknya? Si kebanyakan itu tempat kerja, maksudnya kayak kan selalu jauh sudah sholat subuh sudah berangkat, nanti pas pulang jam 5 waktu untuk anak-anak itu sedikit. Begitu nih. Saya mau langsung intinya saja. Karena teman-teman mungkin sudah apa namanya pertanyaan. Apa metode apa bagaimana cara ini sampai Khadijah sampai Mutia bisa menghafal Al-Quran? Mungkin kita bisa cerita bertahap dulu sampai teman-teman di luar sana bisa. Saya juga bisa saya juga mengambil faedah dari apa yang sudah sampaikan, apa metodenya, bagaimana caranya, bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga ini anak usia belia usia 5 tahun tuntas hafalannya. Kita jelas susah ini. Saya duluan yang bicara. Kalau saya pribadi ini membiasakan mendengarkan ini Al-Quran ke anak-anak. Membiasakan mendengarkan. Mulai dari Mutia itu, makanya pas adik-adiknya itu ya sudah mengikut dia. Jadi sebelum tidur itu memang diperdengarkan murattal lewat speaker begitu. Ya begitu bisa sebenarnya. Gitu. Biasa mendengarkan. Kalau bunda pastinya kan kalau untuk itu ya memang kan mendengarkan. Nah, untuk metodenya seperti ini ya. Namanya kita mau dia kasih menghafal lebih utama itu ya dari belakang ya juz 26. Jadi kalau dia jadi saya ambil anulan dulu. Mendengarkan. Mendengarkan ya. Jadi caranya itu bagaimana caranya? Mulai dari juz berapa? Pokoknya juz 30 nih. Apakah kita mendengarkan juz 30 terus itu berapa bulan? Atau langsung juz 30 sampai 30 juz berputar atau gimana? Harus sudah detailin supaya dapatkah cluenya nih. Maksudnya untuk pokoknya juz 30 nah 30 kan caranya nih. Kalau untuk mendengarkan itu 30 juz. Jadi juz. Biar dia mudah ketika kita mengambil hafalannya. Sebenarnya dia hafal juz 30 ya. Berarti 30 dari juz 1 nih? Dari juz 1. Nah kalau kita sampai sudah itu diputar berapa bulan itu? Enggak, cara untuk kita tahu caranya dia kan seumpamanya dia adiknya kan yang kecil sekarang tuh. Dia itu kita hadapi dia. Jadi sekarang juz 1 ya kita dengarkan itu juz 1 sampai sampai 5 ini atau 1 halaman lah. Jadi ketika selesai itu sampai 3 kali gitu, 3 kali. Jadi selesai ya dihentikan itu. Jadi dia yang mengaji. Jadi kalau ada salah diputarkan lagi ini yang salahnya. Sampai segitu. Dia sampai 3 ayat. Kalau selesai 3 ayat lanjut lagi ke ayat selanjutnya gitu terus. Oh, diputarkan ya? Begini ya. Alif lam mim. Terus alif lam mim, terus disuruh dia lagi kan alif lam mim. Oke, lanjut. Jadi kalau dia tahu lagi lanjut ke berikutnya. Sampai dia sanggupi ke 5. Jadi kalau sampai ayat 1 sampai 5 besoknya itu lagi lanjut lagi sampai seperti itu. Semestinya. Coba tahap pertama dulu. Tahap pertama kan tadi mau memperdengarkan nih, banyak memperdengarkan. Nah, kita mulai tahap pertama kira-kira kita baru memulai nih. Baru memulai tahap pertama apa nih? Apanya ya tahap pertama kita mulai. Oke, DJ ya, sekarang saya Nafis mau jadi anak penghafal Quran. Usia sekarang 4 tahun. Apa yang pertama saya lakukan? Pokoknya ampamanya nih saya. Kita sudah mau hadapi anak. Anakku namanya Nafis. Oke, duduk ya, duduk. Terus ambil HP
maksudnya kita kan sama Heeh. Al-Quran. Jadi contoh seperti belum dia hafal juz 26. Oh, 26 dulu. Iya, juz 26. Oh, kita ke 26 dulu ya. 26 dulu. Enggak apa-apa sih juz 1 maksudnya. Maksudnya awal mulai untuk mengambil hafalannya kan. Kalau mendengarkan kan masih belum ditahu yang mana dia hafal. Oh, gitu. Jadi kita dari juz 1. Oh, juz 1 dulu. Tapi enggak apa-apa sih dari belakang juga. Karena rata-rata saya itu anak saya kalau sudah lancar juz 26 sampai 30 baru lanjut ke juz 1. Oh, dari 5 juz ke belakang itu dia Iya. baru pindah lagi. Iya. Ya, terus Om. Tadi diperdengarkan terus, pendengarkan. Itu 24 jam bunyi terus gitu. Iya. Iya, pas mau tidur kita. Iya. Baru pas terdengar azan subuh ya dimatikan Ustaz. Kan dia ini main game. Oh, jadi tadi diputarkan, Iya. ditelaki dari putaran terakhir. Iya. Kalau syekhnya tidak sembarang saja atau ada Langsung nih biasa Bilang, kalau kan siapa yang direkomendasikan yang dengarkan banyak itu kita pakai dulu pakai apa gini deh Bisa di- pakai HP kah Pakai atau HP. Hah? Pakai kalau malamnya bisa pakai speaker. Ada memang speaker disimpan di Oh, ruang pakai tengah. speaker. Iya. Speaker, Kalau iya. syekhnya sembarang Enggak, bisa di syekh Rashid. siapa Bisa di Oh, Syekh Syekh Rashid. Rashid. Itu untuk hafalan barunya. pendengaran saya Ustaz. Mendengar. Kalau murojaahnya pakai siapa Sama saja. sama saya Sama. saya Syekh Rashid semua ya. Iya. Jadi setiap ini Khadijah nih setiap hari dia itu seberapa satu halaman kah setengah halaman Satu juz satu kali. Kan ini sudah meroja Ustaz. Oh, meroja. Iya, meroja. Minimal 1 juz, paling banyak 2 juz karena anunya kan. Itu pun sambil main karena kalau tidak main dia cepat jenuh. Iya. Gitu. Iya. Iya. sambil Sambil main. menggambar kah atau sambil main game gitu. Ustaz. Iya. Karena ya kalau enggak begitu bosan dia Ustaz. Iya. Oh, jadi kalau membuatnya Khadijah nih kalau selesai menghafal satu dulu ya Iya. awal ini Iya. selesai satu halaman dia hafal apa hadiahnya apa rewardnya Download. Download game dia. oh masya Allah gitu Tapi nih yang offline Ustaz. kita manfaatkan ini Iya. fasilitas yang Iya. mana paling disukai ya Iya. karena Iya. gue nggak bisa nih Iya. mainan-mainannya nggak terlalu Enggak. Memang Baru game dia sih. juga kalau main game gitu Ustaz, disetelkan murotal itu. Jadi audionya murotal sambil main game. Memang sangat Pembiasaan menginspirasi sih. namanya, menarik sekali itu ya jadi mau walaupun dia main game Iya. yang audionya ini tetap dia Iya murotal. apalagi dia kayak gaya belernya nih Khadijah kinestetik ya Iya. jadi bisa dia audio bisa visual bisa itu kelebihannya kalau kinestetik jadi sambil jalan Dulu tuh kalau dia menyetor satu juz bilang Kak, ingat ya nanti menyetornya juz 1. Jadi dia main game jadi juz 1 saja. Dan biar lebih lancar pas dia menyetor satu juz. Gitu. Itu kayaknya. nah terus gimana perasaannya nih kalau aku bilang lulus ke apa namanya habis ini tahun 2026 bagaimana perasaannya Ustaz? Alhamdulillah senang karena Allah masih memberikan kesempatan karena waktu pas Mutia di Merbabu kan kita betul-betul tahu prosesnya ke HI itu sulit sekali betul-betul mau bisa lolos. Pas Mutia lulus bersyukur sekali. Dia bilang nggak mudah-mudahan Allah memberi lagi kesempatan di sini karena betul-betul ini ya nil cuma 1% saja kita bisa masuk. Luar biasa ya Udi satu kesyukuran yang sangat. Iya. Jadi Khadijah gimana perasaannya Khadijah? Belum mengerti dia. Belum mengerti. Belum mengerti. Boleh Khadijah boleh saya tes hafalannya? Boleh. Iya, boleh. Nah insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dua pertanyaan. Insya Allah. Banyak Ustaz, yang Hah? penting. Apa Ji? Ah, Nanti saya oke. kasih game nak. Iya. 2. Iya, siap. Mainan? Oke, nanti. tuh. Tiga mainan mah. 3 mainan, masya Allah. Nah, suka hadiah ya. Iya, insya Allah. Macam mana? Insya Allah. Bentar lah saja. Enggak mau, enggak bukan, enggak jadi 3. Enggak jadi 3. Tapi saya tanya dulu. Jus apa yang paling disukai dibaca? Bisa apa? Atau surat apa yang paling Khadijah suka?
Surah Al-Isra. Itu. Yang itu subhanallah sini yang kita suka. Kalau dia selain itu tidak ada yang dominan. Iya, Ada dia kan? suka semua. Kalau itu udah Jangan seperti itu dia. Boleh saya baca? Boleh. Saya jadi grogi ya. Iya, udah dengar Ustaz. Oke, pertanyaan pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا الرجال وكان وعدا مفعولا. Oke, Masya Allah. Ambil lagi yang jus yang di belakang. Jus 20-an. Tadi yang tengah-tengah. Oke, bisa ya? Saya tes lagi. Tadi benar ya. Masya Allah, luar biasa ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. بل هو آيات بينات في صدور الذين يتلون عنه وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون. Diulang lagi. وقالوا لولا Bukan dari di ayatina. Illa zolim. آياتنا إلا الظالمون. Masya Allah, luar biasa. Atas satu saja. Baik lagi. Yang banyak kali. Sudah Mika? Sudah? Satu kali lagi ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Oke, cukup. Masya Allah, luar biasa. Saya putar lagi ke jus awal. Boleh ya? Boleh. Luar biasa, weh. Mantap. Tadi berapa kali tadi? Nah, terakhir ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Faman hajjaka fi. Ada persebanyak samanya. Kita lanjutkan ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama taqulu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in
قدير. Masya Allah, luar biasa memang ini teman-teman. Ini saya putar-putar tadi. Masih mau lagi? Lagi? Mau tanya lagi? Tinggal 2 kali. Oh, 2 kali. Saya kira selesai nih, tapi karena kita itu 2 kali, saya lagi. Luar biasa memang Khadijah ya. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Masya Allah, luar biasa. 1 kali. Satu lagi nak. 1 kali lagi boleh? 1 kali lagi? 1 kali. 1 kali lagi. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, tadi ini saya tes dari juz awal 1 sampai 10, kemudian 15, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Luar biasa, dijawab dengan baik sekali. Saya jadi pertanyaan lagi, gimana nih Bunda Ayah ini sehingga hafalannya mungkin begitu. Dijawab langsung benar. Pokoknya itu murajaahnya betul-betul kalau selesai 30 juz 30 balik lagi ke juz 1. Jadi dalam sebulan itu dia selesai 30 juz. Atau bahkan biasa dalam sebulan itu 2 kali. 2 kali ya. Jadi seperti itu, makanya dia bisa jawab apapun karena sudah terbiasa. Masya Allah. Agak lama kan Ustaz? Hah? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Baik, ini mungkin ada pesan-pesan dari ayah, dari bunda, gimana orang tua di sana, orang tua termasuk saya ini, supaya apa tips-tips yang bisa kami lakukan supaya bisa juga melahirkan generasi penghafal Quran seperti Ananda, Mutia, Khadijah dan saudara-saudaranya. Tipsnya itu ya. Untuk apakah ini? Tipsnya itu ya untuk para orang tua yang tidak tahu mengaji atau tidak bisa menghafal. Insya Allah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berusaha, bagaimana kita menjadikan anak kita menghafal, insya Allah bisa. Dengan kita betul-betul berusaha begitu. Jadi itu saja sih doanya. Terus yang lagi, kira-kira kan dalam itu kan sesuatu yang luar biasa itu kan yang kita dapatkan pasti banyak prosesnya dan banyak tantangannya. Kira-kira kalau kita ini apa tantangan terberat yang kita hadapi atau yang kita dapatkan, atau malah tidak ada tantangan tapi saya yakin ada tantangannya karena sesuatu yang wah itu pasti ada tantangannya. Kira-kira apa tantangan yang terberat yang kita hadapi selama ini supaya kita juga nanti jaga-jaga ini akan kita dapatkan kalau seperti ini. Kalau tantangannya sih itu ya dari kita sendiri orang tua. Kalau anak-anak enggak ada masalah. Kita yang maksudnya kemalasan gitu ya. Ketika kita bermalas-malasan, kita harus betul melawan malas itu untuk bagaimana mengurus anak agar dia menjadi hafiz. Karena biasa kan dari orang tua. Kalau dia malas untuk membuat anaknya murojaah,
waktunya akan hilang begitu saja. Jadi betul-betul kita sebagai orang tua yang itu malasnya. Karena kalau anak itu apapun yang diarahkan dia akan ikut. Gitu ya. Ketika kita bilang harus murojaah meskipun dia tidak mau, tetap dia akan ikut kalau pokoknya sesuai keinginan orang tuanya. Jadi orang tuanya yang Jadi sebenarnya tantangan ini kembali ke orang tuanya sendiri. Iya, orang tuanya sendiri. Tapi itu faktor malas tadi. Iya. Ya harus dilawan itu ya. Iya. Dan ini harus konsisten ya. Iya, Kalau konsisten. konsisten, Iya. continue tidak. Iya, kalau berhenti itu. Karena kadang hafalannya sudah bagus tapi karena kita jarang ini maka dia ini lagi. Makanya kita ini. Karena untuk menghadapi satu juz itu kayak gimana ya, berat. Kemarin lagi adiknya yang kecil itu juga dia itu menyetir itu 5 lembar. Yang kecil yang umur 5 tahun. Yang kakaknya juga itu satu juz juga. Itu yang tantangan berat itu. Karena lama itu kan biasa ngantuk atau apa. Sabar ya, harus memang Iya. sabar. Yang dilihat kami karena tidak ada selain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang. Iya. Oke, makasih banyak inspirasi kita hari ini. Dari bapaknya mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Untuk kita semuanya. Jadi alhamdulillah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Jadi kami ingatkan kepada teman-teman, ayah bunda, saudara-saudaraku yang ingin melahirkan penghafal Al-Quran. Tentu yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari apa yang disampaikan tadi, perdengarkan Al-Quran ya. Perdengarkan Al-Quran mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Pokoknya di rumah itu yang didengar hanya Al-Quran ya. Suara-suara murattal yang didengarkan. Kemudian yang kedua sabar. Sabar karena saya dengar tadi ini kalau store 5 juz, kalau tidak sabar ngantuk ini. Sabar mendengarkan hafalan, tapi ingatlah bahwa setiap yang kita dengar pasti bernilai pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa kali kita mendengar memang peluang pahala yang sangat luar biasa yang ini ya. Karena setiap hari mendengarkan murojaah dari anak-anak kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa melahirkan anak-anak yang ahlul Al-Quran yang luar biasa. Terima kasih banyak Habibi ya. Khadijah, masih banyak. Sebentar Ustadz kasih hadiah ya. Karena membuat Ustadz terinspirasi. Masa Khadijah umur yang 5 tahun bisa? Kita ini orang tua tak bisa sih. Saja tidak ada hafalan. Juz 30 salah lagi hafalan. Berarti betullah kata Allah, Al-Quran itu memang mudah dihafal. Ya. Kita jangan tidak mau menghafal. Bisa jadi. Terima kasih banyak Bunda atas inspirasinya di hari ini, mudah-mudahan berberkah. Dan saya yakin ya, kalau kita dengarkan hafalannya tadi Khadijah luar biasa, bisa membawa Lu Timur ini Amin. ya menjadi juara di apa lagi Khadijah? Ya dia. Di mana lagi mau lomba? Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia. Nih, apa lagi? Coba kita dengarkan lagi. Hafiz Indonesia dari Lu Timur. Belum nama saya itu. Apa lagi? Coba kita dengarkan. Insyaallah. Insyaallah. Terus. Saya dari Lu Timur. Saya dari Lu Timur. Malili. Malili di Sabarunda. Terus. Lu Timur. Lu Timur Itu maju. di Sabarunda. Maju. Maju. Insyaallah Lu Timur juara. Oh, Lu Timur. Iya, begitu. Insyaallah Lu Timur juara. Insyaallah Lu Timur juara. juara. Masya Allah. Wih mantap itu. Saat persis dengan apa namanya tadi? Apa namanya itu Lu Timur ya? Slogannya? Iya. Slogannya begitu kemarin jajar. Lu Timur juara. Maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera. Wih, mudah-mudahan ya juara Hafiz Quran, membawa juga Lu Timur juara, maju dan sejahtera serta berkah. Oke, baik kita cukupkan bincang-bincang kita hari ini yang sangat menginspirasi buat kita semua. Makasih banyak Ayah Habibi. Terima kasih Nana Habibia sudah menyempatkan. Bunda terima kasih lagi 2 kali bilang terima kasih saking gurih gini nih. Lagi menginspirasi. Oke, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.